Hujan deras yang mengguyur wilayah Bojonegoro bagian timur, khususnya di wilayah Kecamatan Sumberjo dan Kanor pada Rabu sore hingga petang kemarin, mengakibatkan Sungai Mengkuris yang melintasi dua kecamatan itu meluap. Meluapnya Sungai Mengkuris berdampak pada tanah longsor di area pembangunan jembatan poros Kecamatan Sumberjo Kanor yang berada di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor. Longsor juga mengikis jalan poros Kecamatan Sumberjo arah Kanor hingga mendekati rumah warga. Salah satu warga, Uus, mengaku longsornya tanah di area pembangunan jembatan di Desa Simbatan itu diperkirakan terjadi pada pagi. Masyarakat mengetahui sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terkait penyebab sendiri, dugaan kuat disebabkan meluapnya Sungai Mengkuris dan juga hujan deras yang menyebabkan kontur tanah labil. Longsor yang mendekati rumah Uus membuat ia was-was. Selain menyebabkan longsor, hujan yang turun dengan intensitas cukup tinggi juga mengakibatkan saluran air PDAM yang menuju wilayah Kecamatan Sumberjo maupun beberapa desa di Kecamatan Kanor terganggu lantaran pipa PDAM putus. Kepala Cabang PDAM wilayah Sumberjo dan Kanor Agus Purwito mengatakan, Kecamatan Sumberjo menjadi wilayah yang terdampak cukup parah dengan putusnya saluran air ini. Sebab sebagian wilayah di Sumberjo mengambil air PDAM yang berada di Kecamatan Kanor. Kemungkinan dampak paling parah berada di selatan rel kereta api yang meliputi Banjarsari, Pandanwangi, Kauman, dan Kedungwaru. Terkait perbaikan saluran air PDAM itu sendiri, Agus menyampaikan membutuhkan waktu paling tidak 2 hari. Sedangkan untuk menyuplai air ke beberapa desa di wilayah Kecamatan Sumberjo akan melalui aliran PDAM dari Kecamatan Kota yang melewati Kecamatan Balen. Kronologi kejadian ini bagaimana, Pak? Untuk kronologi kejadian ini mulai kemarin itu air dari sungai itu yang dari selatan dari arah Kedung Adem itu sudah mengalir sampai ke sini, yang mengakibatkan pekerjaan proyek jembatan itu terhambat dengan adanya air dengan arus yang deras. Nah, dengan arus yang deras ini secara nggak langsung otomatis bisa mengikis tanah-tanah yang di sebelahnya yang agak kurang rapi, yang mengakibatkan tanah bisa longsor. Nah, dengan adanya tanah longsor itu terjadi hujan deras mulai kemarin malam, mulai dari jam 3 sampai maghrib kalau nggak salah. Itu di sekitar jembatan ini itu bisa mengakibatkan tanah tambah longsor. Dengan adanya tanah longsor itu secara nggak langsung pipa PDAM yang tertanam di sekitar jembatan ikut tertarik, jadi lepas. Dengan terlepasnya itu air PDAM bisa banjir. Nah, dengan adanya air PDAM banjir, setelah ada informasi langsung instalasi saya matikan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kronologisnya kemarin malam sampai sekarang. Nah, untuk mengantisipasi untuk melayani pelanggan PDAM, ini pihak saya ada rencana untuk penutupan area sekitar jembatan. Ini untuk wilayah desa Kecamatan Kanor itu saya tutup dari sebelah timur sungai, dan untuk arah dari Sumberjo itu saya tutup dari arah barat sungai, sehingga tidak mengganggu aktivitas pekerja di sekitar jembatan. Iya, Pak. Untuk ambrolnya tadi jam berapa, Pak? Untuk ambrolnya ini tadi dimulai dari sekitar subuh, sekitar jam 5. Itu mulai ambrol, longsor sedikit. Nah, ini sampai sekarang seperti ini lokasinya. Terus antisipasi yang dilakukan ke depannya seperti apa? Nah, antisipasi saya untuk sementara ini, saya kan dari pihak PDAM. Ini saya harus membuat jembatan penggeseran ini, saya usahakan secepatnya untuk pemasangan besi BF untuk penyangga pipa. Nanti besi BF-nya kalau sudah terpasang, itu nanti baru pipa PDAM-nya saya taruh di atasnya. Jadi biar segera terairi air untuk pendistribusian PDAM kepada konsumen untuk daerah Sumberjo dan sekitarnya. Akibat longsornya ini dan terputusnya aliran PDAM ini ada berapa desa, Pak, yang terdampak? Ya, kemungkinan kalau nggak salah untuk di wilayah Sumberjo itu ada 4 dukuhan. Yang pertama Dukuh Banjarsari, kedua Pandanwangi, ketiga di Kauman dan Kedungwaru dan Mabang Jepit. Kemungkinan itu yang rata-rata itu di sebelah selatan rel itu dampaknya air tidak bisa keluar.
untuk wilayah Sumberjo Kota sendiri itu kemungkinan bisa terairi air dari IKK Balen, tapi dengan kapasitas agak kecil airnya nyampe dari Sumberjo, soalnya ya dipakai wilayah Balen sendiri. Yang penting sudah bisa dialiri air. Kalau untuk Kanor, Pak? Untuk Kanor bisa dialiri dari instalasi Piak. Untuk Kanor sampai saat ini saya rasa sudah cukup aman dan bisa normal seperti kembali, misalnya dekat dengan instalasi. Jadi untuk konsumen wilayah Kanor tidak jadi masalah, bisa terairi dengan normal 100%.